Selamat datang kembali. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih pemikiran Robert Cialdini dari bukunya yang wah terkenal banget itu, Influence: The Psychology of Persuasion. Kita pakai kutipan-kutipan kunci yang udah Anda siapin. Cialdini kan nulis banyak ya soal senjata persuasi, tapi untuk penelusuran kali ini kita fokus kedua dulu deh ya, timbal balik sama konsistensi. Intinya sih kita pengen ngerti, kok bisa ya kita kadang bilang iya, padahal mungkin ragu. Lewat respons otomatis yang disebut Cialdini, klik, wus. Dia bahkan sampai nyamar loh buat ngelihat langsung. Betul, betul. Respons klik wus itu semacam jalan pintas mental kita lah. Seringnya sih ngebantu, tapi ya itu, bisa jadi celah juga. Satu pemicu kecil bisa langsung aktifin serangkaian tindakan, tanpa kita sadar penuh gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, kekuatan hutang budi. Kuat gitu buat membalas budi. Bahkan buat hal kecil yang nggak kita minta sekalipun. Ini bukan cuma sopan santun biasa ya kayaknya. Oh, kekuatannya itu sering diremehin. Ada studi klasik dari Reagan, itu contoh bagus banget. Jadi orang itu cenderung beli tiket undian 2 kali lipat lebih banyak dari orang, sebut aja Joe gitu ya, yang sebelumnya ngasih mereka minuman soda gratis. Padahal nggak minta loh. Wah, Yang menarik lagi nih, ini tetap kejadian bahkan sama orang yang, ya terus terang aja, bilang nggak suka sama si Joe ini. Rasa berhutang itu ngalahin perasaan suka atau nggak suka. iya ya. Pantesan ya sampel gratis di supermarket atau hadiah kecil yang tiba-tiba dikasih tuh rasanya baik banget padahal ada maunya ya. Jadi ingat contoh kelompok Hare Krishna itu, yang dulu suka ngasih bunga di bandara, kelihatannya hadiah tulus ya. Iya, kelihatannya begitu. Tapi sebenarnya itu bikin tekanan halus buat donasi. Kayak, utang budi yang nggak kita undang gitu. Tepat. Ada juga nih variasinya yang lebih cerdik lah. Namanya teknik penolakan lalu mundur. Jadi orang ngajuin permintaan gede dulu, yang kemungkinan besar bakal Anda tolak. Oke. Nah, setelah Anda tolak, baru deh dia mundur, ngajuin permintaan yang lebih kecil. Padahal ya itu target dia dari awal. Oh, kayak kalau ada yang minta sumbangan jumlahnya besar gitu, terus kita bilang nggak bisa, terus dia bilang, oh ya udah Pak Bu, kalau gitu mungkin bisa bantu sekian aja gitu ya. Jadi nggak enak nolaknya lagi karena dia udah turun. Bener banget. Contoh, pramuka yang nawarin tiket mahal, kita tolak, terus dia nawarin coklat murah. Masuk akal juga sih, kita jadi ngerasa perlu balas konsesi dia kan? Persis. Ini mainnya double. Manfaatin rasa wajib balas budi, plus prinsip kontras. Permintaan kedua jadi kelihatan kecil banget dibanding yang pertama. Cialdini bahkan kasih contoh ekstrim soal proposal Watergate itu loh. Oh iya. Rencana yang $250.000 itu akhirnya disetujui justru setelah proposal yang 1 juta sama $500.000 ditolak. Seolah-olah penolakan awal bikin angka $250.000 jadi kelihatan, masuk akal. Anda jadi kayak ngerasa ikut andil gitu loh di deal terakhir itu. Oke. Nah, dari tekanan luar kayak utang budi ini, Cialdini juga nunjukin ada tekanan kuat dari dalam diri kita sendiri. Ini nyambung ke prinsip kedua ya, komitmen dan konsistensi. Betul sekali. Kita ini punya kebutuhan psikologis yang ya dalam lah, buat kelihatan dan ngerasa konsisten sama apa yang udah pernah kita bilang atau lakuin. Sekali kita ambil sikap, apalagi di depan umum, wah kita bakal berusaha keras buat mempertahankannya. Kuncinya itu di komitmen awal. Taktik kaki di pintu itu contohnya kan. Saya masih suka, takjub gitu sama studi Friedman dan Fraser. Orang yang setuju pasang stiker kecil soal keselamatan berkendara, 2 minggu kemudian 76%-nya setuju pasang papan reklame gede dan jelek di halaman rumahnya. Gila nggak? Iya, itu kontras banget ya. Bandingin sama yang nggak pasang stiker sebelumnya, cuma 17% yang mau. Cuma gara-gara stiker kecil loh, kok bisa gitu ya? Dampaknya luar biasa emang. Komitmen awal itu, sekecil apapun, ternyata bisa ngubah cara orang ngelihat diri mereka sendiri. Mereka jadi nganggap diri sebagai, katakanlah, warga yang peduli.
Nah, selanjutnya, ya mereka bertindak sesuai citra diri baru itu. Biar konsisten. Dan komitmen ini jadi makin kuat kalau sifatnya aktif. Jadi kita ngelakuin sesuatu, bukan cuma mikir, terus publik dilihat orang lain. Butuh usaha, dan rasanya kayak pilihan bebas kita sendiri, nggak dipaksa. Tapi ini bisa juga kan dipakai buat yang ya kurang baik. Misalnya taktik lowball di dealer mobil. Sering dengar nih. Dikasih harga bagus banget, kita udah oke nih, udah setuju, komitmen udah dibuat. Udah senang duluan ya? Nah, pas mau finalisasi, tiba-tiba ada ralat atau biaya tambahan. Harganya jadi naik. Anehnya kok banyak yang tetap jadi beli ya? Kenapa nggak langsung pergi aja gitu? Nah, itu dia uniknya. Karena setelah bikin komitmen awal, oke, saya mau mobil ini harga segini. Tanpa sadar, Anda mulai ngebangun alasan-alasan pendukung lain di kepala. Udah ngebayangin nyetirnya gimana, fitur-fiturnya oke, warnanya cocok. Iya. Jadi pas alasan utama harga murahnya itu dicabut, keputusannya itu udah terlanjur ditopang sama kaki-kaki alasan baru yang Anda ciptain sendiri tadi. Jadi susah buat mundur. Karena kalau mundur, rasanya kayak nggak konsisten sama diri sendiri. Mengakui salah pilih gitu. Wah, jadi jelas banget ya dua prinsip ini, timbal balik sama konsistensi. Gimana respon otomatis kita itu bekerja? Jalan pintas klik, ini benar-benar bisa ngaruh ke pilihan kita. Seringnya tanpa kita sadari penuh ya. Dan ya, pemahaman soal pemicu-pemicu ini jelas ngasih kekuatan buat siapa aja yang tahu cara pakainya. Tapi perlu dicatat juga ya, prinsip ini sendiri sebenarnya nggak jahat kok. Mereka itu bantu kita buat berfungsi lebih efisien lah di masyarakat. Cuma ya itu, kesadaran jadi kunci biar kita nggak gampang dimanfaatin. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin pertanyaan buat Anda renungkan, seberapa sering sih keputusan Anda sehari-hari, entah itu besar atau kecil, lebih didorong sama respon otomatis ini, rasa hutang budi, atau dorongan buat konsisten tadi, dibandingkan sama analisis yang benar-benar sadar dan cermat atas semua informasi yang ada. Apalagi di zaman sekarang ya, informasi dan permintaan datang dari mana-mana. Coba deh direnungkan.